Di dalam hidup itu kita jangan ngikuti gaya hidupnya orang lain. Kita sering terbawa gaya hidupnya orang lain sehingga kita memaksakan harus mempunyai sesuatu yang belum waktunya. Akhirnya kita ngutang atau kredit. Kalau sudah ngutang sama kredit, bayar nggak? Harus bayar kan? Itu yang menjadikan orang akan menjadi terpuruk. Biasakan dengan hidup sederhana. Itu menjadikan kita mudah untuk terhindar dari utang. Biasakan hidup sederhana. Kalau sudah hidupnya jor-joran, itu alamat dia bakal banyak utang. Dia memaksakan diri. Waktu suaminya gajinya cuma 2,5 juta, dia beli tas harganya 25.000, ya kan? Tak taunya gaji suaminya naik, bukan 2,5 juta menjadi 25 juta. Tasnya 250.000 harganya, naik tasnya, dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah harus kita mengatur cara hidup kita. Sebab apa artinya kita tambal di sini tapi ini belum dibenahi cara hidup. Ada orang cara hidupnya gaya ngutangan, mukanya muka ngutangan juga ada, akhirnya gayanya gampang ngutang. Kalau ketemu sama orang lain bisa minjem duit, nggak apa-apa, isengnya minjem duit sana. Itu ada model begitu, itu bahaya. Maka yang perlu dirubah adalah cara hidupnya dulu. Anda jangan malu deh kalau kalau nasi liwet. Anda kalau tahu nasi liwet kami, wah Anda bakal senang. Nasi liwet selera paling praktis ya. Tahu nasi liwet ini? Jadi kalau nasi, jadi nanti sayur saya cacah. Saya kasih kelapa parut. Ini kayak lapar nih masuk. Kelapa parut saya kasih teri sedikit-sedikit sama bumbu begitu. Satu piring atau bagaimana. Setelah nasi liwet sudah mulai matang, saya tumpangkan di atasnya. Saya tutup, saya keliling kemana begitu, nanti balik lagi. Itu sudah bumbunya ngerembes ke bawah. Kita balik tuh makan bareng-bareng, enaknya sudah luar biasa. Nggak usah repot deh gaya. Makan dengan kerupuk juga ada. Cuman ada gizi dikit doh, jangan kerupuk terus lah. Sederhana. Jadi jangan biasakan hidup ini. Jadi biarpun kita kasih apapun, jangankan kok hanya dikasih doa. Jangankan kok dikasih doa, dikasih duit untuk bayar utang pun kalau cara hidupnya belum dibenahi, besok ngutang lagi. Maka kita benahi adalah cara hidup. Jangan gengsi deh naik sepeda, nggak punya mobil nggak ada masalah, naik angkot malah nggak usah mikirin parkir, nggak usah mikirin ini, nggak usah mikirin beli bensin. Kok bingung orang naik angkot? Ngontrak rumah gengsi, rumah mewah bayar baru dibangun pun kadang-kadang besok langsung mati juga ada. Bahkan ada rumahnya gede, kamarnya ber-AC, kulkasnya gede, kata dokter, untuk sementara bapak jangan minum dingin, jangan tidur di tempat yang dingin. Acok. Bayangkan dunia begitu. Jadi sudahlah. Jadi jangan gengsi dengan. Kalau Anda gengsi naik sepeda, besok naik sepeda lama. Saya suka sepeda engkol, sepeda lama, suka jalan-jalan begitu. Jalan kaki, jangan biasa gengsi. Baju jubah begini. Kalau di Cirebon ada namanya pasar kain, namanya Tegal Gubuk. Saya bisa kain ini ke Tegal Gubuk, beli berapa semeter kiloan itu, setelah dibikin jubah juga. Imamah putih saya cari tidak ketemu tadi. Akhirnya saya pakai hitam ini. Ini kalau beli, cuman di sini ada. Ini paling harganya 15.000, 20.000. Ya, ya ada. Bawa ke sini 25 lah. Naik dikit, naik kapal topnya. Artinya biasa saja, tidak usah kita dengan gaya hidup. Itu yang pertama, yang paling penting, dan semua kami himbau untuk seperti itu. Sebab kalau sudah ngutang, itu setan berbondong-bondong datang. Kalau kita sudah banyak utang, setan berbondong-bondong datang. Bisiki. Kalau dia pengurus masjid, ambil duit kotak masjid. Kalau pengurus pondok, yayasan. Kalau dia macam-macam, pokoknya dia suruh ngambil pokoknya. Lah ini karena apa? Karena utang, malu, nah ditagih orang nggak bisa. Jadi kejahatannya di sana, ternyata sudah ditunggu sama setan. Baik, setelah itu ya, kalau masalah doa-doa ya banyak doanya. Doa yang paling tepat adalah Anda berkenaan dengan waktu. Waktu yang paling indah untuk memohon adalah setelah kita melakukan sholat 5 waktu. Dengan bahasa apapun kita mengerti.
di sepertiga malam akhir. Bayangkan kalau sudah hidupnya enggak sederhana, bangun malam juga enggak pernah, sholatnya kebut-kebutan, gimana ini? Jadi nah, setiap habis sholat, yaitu setiap habis sholat berdoa memohon kepada Allah dan sebagainya. Kemudian di pertengahan minta kepada Allah. Nah, itu perlu waktu-waktu yang tepat. Dan selagi masih punya utang, jangan berpikir tentang berbuat baik dulu selain bayar utang. Jangan berpikir sedekah dulu. Anda jangan tertipu. Kalau kamu sedekah nanti bisa bayar utang. Sedekahnya maksiat kok. Mempunyai utang sedekah. Coba aja. Saya utang kepada Anda 100.000. Hari ini harus saya bayar. Sementara Anda butuh 100.000. Tahu-tahunya apa? Saya sedekah 100.000 ke orang lain. Anda marah dengan saya, ya enggak? Sedekah-sedekahan, hutangnya belum dibayar, kan begitu? Kita sering tertipu. Membayar utang hukumnya wajib. Dahulukan bayar utang. Jangan urusi sedekah. Tapi saya kan pengen bantu pesantren Al-Bahjah tadi. Jangan bantu, ada yang bantu orang lain. Kan Al-Bahjah tadi ada bosnya. Enggak, saya tidak perlu dibantu. Anda urusi diri Anda sendiri biar Anda bebas dari utang. Kalau Anda punya utang sedekah ke kami, bermasalah sih. Kecuali utang yang belum jatuh tempo dan Anda punya gambar untuk bayarnya. Contoh, Anda punya utang, tapi Anda punya gambar untuk bayar dan utangnya belum jatuh tempo, Anda boleh sedekah hari ini. Sudah jatuh tempo masih sedekah. Itu diantaranya. Jangan berpikir tentang berbuat baik kecuali urusan bayar utang, karena utang itu luar biasa. Matul ghani dzulmun, orang menunda-nunda membayar utang bagi yang mampu adalah kezaliman. Semoga Allah menjauhkan dari utang. Utang itu di siang hari gelisah, di malam hari nggak bisa tidur. Tapi dia bisa tidur, Buya, keterlaluan dia. Nggak tahu diri dia. Baik. Kemudian ada doa dari baginda Nabi SAW untuk bayar utang adalah Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Perbanyak doa itu. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina, ya Allah cukupkan kami ya Allah, bihalalika dengan kehalalan darimu ya Allah, wa aghnina dan kayakan kami, bi fadlika dengan karuniamu amman siwaka, sehingga aku tidak perlu ngutang-ngutang, tidak perlu kepada yang lainnya darimu ya Allah. Ini adalah doa yang diajarkan bagi Nabi SAW. Kemudian juga diantaranya yang saya lupa kami sebutkan, orang yang dililit utang dan sebagainya, Anda koreksi. Mungkin Anda siapapun punya kesalahan dengan orang tua, bergegaslah menghadap pada orang tua dan minta maaf, karena mungkin kita menyakiti orang tua dan sebagainya. Cium tangannya, peluk dengan hangat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu, karena bisa jadi sebabnya adalah di sana. Insyaallah setelah itu diselesaikan semuanya. Wallahu a'lam bishawab.